Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore teman-teman. Salam marit, salam peternakan, sukses selalu untuk kita semua. Dan oke teman-teman, ini di sore hari ya seperti biasa jadwal pemberian pakan untuk kelinci saya. Tapi sebelum saya memberikan pakan untuk kelinci saya akan menyempatkan waktunya sedikit ya untuk membuatkan konten. Nah, kebetulan ada teman kita ya ataupun teman sesama peternak bertanya tentang kelinci molting ya, kelinci pejantan, yaitu kelinci pejantan molting apakah mengawini kelinci betina itu bisa ngisi atau tidak. Nah, ini teman-teman ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman itu mengetahui molting itu apa. Nah, kebetulan ini di depan di depan kamera ya, di depan teman semua, ini adalah kelinci pejantan yang kemarin sudah saya posting ya, kemarin sudah saya perlihatkan ke teman-teman semua. Ini adalah pejantan NZ ya, pure tapi non paid. Nah, ini kebetulan usianya baru sekitar 8 bulan teman-teman ya, 8 mendekati 9 bulan. Nah, kemarin usia 8 bulan sudah saya coba kawinkan dengan indukan yang ada di kandang atas ya, kemungkinan sudah mengisi teman-teman indukannya. Nah, ini kelinci yang termasuknya masih muda. Nah, kebetulan sebelum dikawinkan itu sempat molting terlebih dahulu teman-teman, makanya saya nunggu moltingnya selesai baru saya kawinkan. Nah, kita lanjut ke pembahasan ya teman-teman. Tentunya kita bahas tentang molting terlebih dahulu. Molting itu apa? Nah, kalau teman-teman yang peternak pemula mungkin bingung molting itu apa sih ya, istilah molting itu membingungkan ya. Kalau untuk istilah molting itu sendiri adalah pergantian bulu teman-teman ya, dari bulu lama menjadi bulu yang baru ya. Ibaratnya kayak bulu kelinci bayi ya, bulu bayinya kelinci itu berganti dengan bulu kelinci dewasa, itu seperti itu teman-teman ya. Biasanya kalau bulu kelinci bayi itu halus ya, tapi kalau pergantian ya rontok berganti menjadi bulu kelinci dewasa. Biasanya ditandai dengan ciri-ciri bulu kelinci yang ada di dalam tubuh kelinci hampir keseluruhan itu molting teman-teman, tapi tidak serempak, tidak sampai gundul teman-teman ya. Moltingnya itu bertahap ya, sedikit demi sedikit, tidak semuanya itu rontok semua, itu tidak teman-teman ya. Rontoknya itu sedikit demi sedikit ya, nanti satu rontok tumbuh ada rontok tinggi. Makanya bisa dikatakan ketika kelinci molting itu akan memakan waktu berminggu-minggu teman-teman. Nah, makanya itu ya, jadi ketika kelinci molting ya sebisa mungkin karantina aja, dikasih pakan. Nah, itu teman-teman ya. Terus kita lanjut ke pembahasan ya tentang pejantan molting apakah bisa ngisi atau tidak. Nah, sepengalaman saya teman-teman, pejantan molting walaupun kita kawinkan itu ada beberapa problem yang harus teman-teman perhatikan ya. Jadi dari segi keadaan si kelinci, pejantan molting bisa mengisi juga bisa tidak teman-teman ya. Yang pertama, ketika pejantan molting itu kondisinya sehat tapi kurus. Nah, itu biasanya walaupun sehat tapi kurus, yaitu kemungkinan besar kalau di kandang saya dulu pernah saya alami itu tidak pernah ngisi teman-teman ya. Walaupun sebelum molting itu termasuknya gacor ya teman-teman, termasuknya itu kelincinya itu keturunannya banyak, tapi ketika molting walaupun dalam keadaan sehat tapi kondisi kelinci itu kurus teman-teman, itu tidak pernah ngisi ketika molting dah terus dikawinkan. Itu yang pertama teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memahami kondisi dari kelinci itu. Terus yang kedua, molting kelinci dibarengi dengan si kelinci terserang penyakit. Nah, itu jelas-jelas sangat tidak mungkin teman-teman ya untuk kelinci induk, kelinci pejantan itu istilahnya ngisi. Kenapa? Karena yang pertama, molting itu biasanya kelincinya itu lemes, apalagi dibarengi dengan terserang penyakit itu tambah lemes lagi. Biasanya malah nggak gerak ya, dikasih betina walaupun betinanya birahi, malahan si jantan itu diserang sama si betina. Nah, itu. Terus yang ketiga, sehat, gemuk, insya Allah ngisi teman-teman ya. Jadi dalam kondisi sehat dan kondisinya gemuk, walaupun biasanya kalau kelinci molting itu nafsu makannya berkurang, tapi ketika kondisinya masih gemuk ya teman-teman, itu masih bisa ngisi teman-teman. Karena saya sudah pernah menerapkan itu, pernah mencoba itu ya, kelincinya molting tapi kondisi kelinci sehat dan gemuk ya. Terus ketika saya ngawinkan itu indukannya hamil atau bunting teman-teman. Tapi ada tapinya teman-teman, kelinci sehat dan gemuk itu tidak semuanya ketika mengisi itu anaknya banyak teman-teman ya. Saya pernah mengalami ketika kelinci sehat dan gemuk itu si pejantan ya,
kita kawinkan dengan betina, ada yang anaknya itu lebih dari 7, ada yang anaknya kurang dari 2 teman-teman ya, paling 1-2 itu seperti itu teman-teman ya. Jadi kita lihat kondisi kelinci dulu. Kalau misalkan kayak saran saya, kalau kelincinya lagi molting ya, kalau misalkan kayak lagi nggak kepepet banget ya, misalnya istilah kepepet itu di kandang teman-teman cuma ada pejantan 1 dan kelinci betinanya sudah pada kondisi birahi. Nah, boleh kalau kepepet seperti itu kawinkan aja, nggak masalah ya. Barangkali lagi rezekinya ya, si betina bisa bunting, bisa melahirkan. Nah, terus kalau misalkan teman-teman itu di kandang teman-teman ada beberapa ekor pejantan ya, saran saya kelinci yang lagi molting karantina aja teman-teman ya, karantina aja sampai benar-benar moltingnya itu selesai. Kenapa? Karena kelinci molting itu ya sebenarnya masa untuk istirahat si kelinci ya, biar nanti kelincinya itu istirahat, memperbaiki posturnya ya, bulunya ya juga diperbarui jadi bulu yang lebih baru lagi. Nah itu teman-teman ya. Kecuali kalau kelinci betina molting, biasanya kalau dikawinkan itu pasti akan ngamuk teman-teman, karena posisi molting kelinci betina itu benar-benar tidak mau dikawini alias benar-benar agresif ya, berbeda dengan kelinci pejantan. Pejantan molting masih tetap birahi, tapi kalau betina molting ya susah untuk birahinya teman-teman ya, nunggu benar-benar moltingnya selesai baru nanti selang beberapa minggu atau beberapa hari itu baru bisa dikawinkan. Itu bedanya kelinci pejantan dan betina ketika molting teman-teman. Makanya sebisa mungkin kalau kelinci molting ya saran saya dikarantina aja, dirawat, dikasih pakan yang baik ya. Nanti kalau moltingnya sudah selesai baru nanti dikawinkan kembali teman-teman. Nah mungkin itu ya, misalkan kayak masih bingung tinggal ditanyakan di kolom komentar aja, atau misalkan kayak ada teman-teman yang baru bergabung atau baru menyimak tentang video tentang perkelincian, kalau ada yang masih bingung tinggal tanyakan di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab ya, walaupun kadang saya menjawabnya agak lama ya teman-teman, mohon maaf karena kesibukan saya. Dan mungkin cukup sekian dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.